Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Saya percaya keadaan kita semuanya baik. Keadaan kita semuanya sehat dan hidup dalam berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Kita sama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Saya percaya setiap kita rindu ya. Untuk terus diperlengkapi. Untuk terus diajar, ditegur oleh Tuhan lewat pesan-pesan yang datang kepada setiap kita. Kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya adalah gini. Terima, pahami, cerna, hidupi, dan bagikan. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Pesannya terima, pahami, cerna, hidupi, dan bagikan. Nah, pesan Tuhan ini sudah dijabarkan oleh Bapak Gembala. Ada banyak hal yang sudah Pak Ishak sudah jelaskan kepada setiap kita ya. Saya percaya setiap kita menangkapnya, menghidupinya, dan juga melakukannya di dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari ya Bapak Ibu semuanya ya. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, pesan Tuhan yang datang kepada setiap kita ini sesuatu yang berbeda. Ada beberapa rentetan kata yang saling berkaitan, yang Tuhan tekankan. Saya ulang ya. Dikatakan terima, pahami, cerna, hidupi, dan bagikan. Ini paket lengkap Bapak Ibu. Ya, ini paket lengkap. Dan ini harus berurutan. Bagaimana kalau bagikan dulu? Lah kalau belum terima sesuatu apa yang mau dibagikan kan gitu. Jadi jelas harus berurutan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah atur dan arahkan kepada setiap kita. Karena kita tidak bisa membagikan apapun jika kita tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Apa yang mau dibagikan? Kalau Tuhan tidak menyampaikan sesuatu kepada setiap kita kan gitu. Ya. Nah kita mau sama-sama lihat ini Bapak Ibu. Jadi Pak Ishak sudah menjabarkan ini ya. Kita lihat dasarnya langsung Bapak Ibu. Dasar firman Tuhan. Di dalam Yeskiel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yeskiel pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Firman Tuhan berkata gini Bapak Ibu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Ya. Berarti sesuatu yang sudah Tuhan perlihatkan kan. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Ayat 3, lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu. Dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya. Dan rasanya apa yang firman katakan? Manis seperti madu dalam mulutku. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu. Sepertinya ada sebuah desakan Tuhan atas hambanya. Ya. Bagaimana Tuhan memperlihatkan sesuatu dalam sebuah penglihatan. Bahwa Yeskiel ini harus memakan gulungan kitab yang Tuhan perlihatkan. Yang Tuhan berikan. Ya. Karena berulang-ulang dikatakan, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab itu. Artinya sebuah desakan yang sangat penting. Ya. Yang sangat dibutuhkan oleh umat-umat Tuhan yang ada di pembuangan. Ya. Desakan ini harus diterima, harus dipahami, harus dicerna oleh Yeskiel ini Bapak Ibu. Makanya tanpa lama-lama responnya kita lihat. Apa yang dia lakukan? Membuka mulutnya secara langsung. Ya. Pak Ishak sudah jabarkan bukan memakan gulungan-gulungan itu. Ya. Bukan secara fisik. Ya. Tetapi di dalam sebuah penglihatan itu. Yeskiel membuka mulutnya, memakan firman itu. Dan dia merasakan ada sesuatu yang manis dari perkataan Tuhan itu. Seperti madu dikatakan. Kalau manis kira-kira tambah gak Bapak Ibu ya? Tambah ya. Kalau nikmat tambah ya. Ya. Tentunya ada tujuan Tuhan. Ya. Artinya ada visi Tuhan yang harus dicapai ketika dia memberikan pesannya kepada hambanya. Yeskiel ini. Tentu bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya hukum-hukum Tuhan itu bisa sampai. Bisa
bisa dihidupi oleh umat-umat percaya yang ada di pembuangan pada masa itu ya. Sebenarnya itu tujuannya. Makanya Tuhan desak supaya mereka kembali kepada nilai-nilai firman. Supaya mereka kembali kepada hukum-hukum Tuhan. Supaya mereka kembali hidup standar sesuai dengan nilai-nilai firman yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka. Ya, kalau kita perhatikan di ayat dasar kita, dikatakan hai anak manusia. Itu berulang-ulang disampaikan. Artinya sesuatu yang penting. Ya. Ya. Tuhan desak untuk memakan firman. Saya membayangkan itu sebuah pengalaman yang sangat indah. Di mana dalam sebuah penglihatan itu Tuhan memperlihatkan firman-Nya. Dia menyerahkan, menyampaikan firman-Nya, memberikan firman-Nya. Itu pengalaman yang sangat mahal sekali. Bagaimana Tuhan berbicara secara langsung. Dan pengalaman itu harus kita alami juga Bapak Ibu ya. Dan pesan itu datang kepada setiap kita. Tuhan suruh makan. Artinya apa yang dimakan oleh hambanya, nabinya. Yehezkiel pada saat itu. Dan Tuhan sampaikan ini kepada setiap kita. Dan kita harus menerima dan memakannya. Ya. Jangan sampai apa yang Tuhan berikan kita tidak terima dan tidak memakannya. Ya. Karena ada tujuan yang sangat jauh lebih penting yang Tuhan mau sampaikan itu. Ini yang Tuhan mau kita sama-sama juga lakukan, memakan firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan di bagian awalnya Bapak Ibu ya. Kita lihat bersama-sama. Dikatakan sebuah pesan yang berbicara tentang menerima dan menggenapi firman Tuhan. Mungkin terdengar biasa bagi orang percaya. Namun tidak bagi Tuhan. Bagi Tuhan ini merupakan sesuatu yang penting. Mendengar firman Tuhan sebagai suatu kerinduan adalah hal yang bagus. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Membagikan atau memberitakan firman Tuhan adalah suatu keharusan. Wow, ini suatu keharusan. Namun melalui pesannya ini Tuhan memberikan penekanan khusus. Nah ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Yaitu bahwa firman Tuhan itu harus dimakan tanda kutip. Ya. Terlebih dahulu oleh si penerima. Intinya adalah firman Tuhan itu harus dimakan. Katakan harus dimakan Bapak Ibu. Harus dimakan terlebih dahulu. Oleh si penerima, oleh setiap kita, oleh gereja Tuhan, orang-orang percaya. Pak Ishak sampaikan dua hal Bapak Ibu sebelum saya masuk poin. Yang pertama adalah berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini. Dikatakan kitalah orang pertama yang harus menghidupinya dan bertumbuh terlebih dahulu. Yang kedua, kitalah yang seharusnya menjadi penjaga temperatur rohani bagi diri sendiri dan orang lain. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu ya. Ini mari kita renungkan bersama-sama. Nah pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu ya. Kita akan melihat satu hal saja. Apalagi yang sama-sama kita tangkap berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini Bapak Ibu. Bahwa gulungan kitab itu harus dimakan terlebih dahulu. Hampir sama apa yang disampaikan Pak Ishak, saya tidak akan jauh-jauh. Bahwa kitalah yang seharusnya orang pertama yang mengalami perubahan hidup. Bahwa kitalah yang seharusnya orang pertama yang mengalami perubahan hidup. Lalu kemudian membagikannya kepada orang lain. Nah ketika pesan Tuhan itu mendarat kepada setiap kita Bapak Ibu ya. Ketika Pak Ishak jabarkan ya di hari Selasa. Saya mencoba merenungkan. Ya, bahkan menggumuli pesan Tuhan ini Bapak Ibu buat diri saya sendiri. Ya. Karena saya coba kelihatannya sangat sederhana. Ternyata pada prakteknya itu susah. Itu yang membuat saya Tuhan, aduh kok saya agak-agak telat menangkapnya ini, agak kurang-kurang mudeng gitu ya. Ya. Saya coba renungkan sepanjang malam-malaman Bapak Ibu ya. Saya coba apa ya Tuhan, kadang dapat, kadang renungkan ulang, kayak nggak pas deh, kayak nggak sesuai dengan apa yang saya sedang alamin gitu maksudnya gitu. Akhirnya Tuhan nyatakan itu tentang sebuah perubahan. Ketika seseorang memakan firman, seharusnya yang terjadi adalah sebuah perubahan.
Amin Bapak Ibu ya. Seharusnya adalah sebuah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika seseorang memakan firman Tuhan. Pastikan ada sebuah perubahan yang terjadi kan. Dan banyak kita menyaksikan bahwa ada orang, saya sudah makan firman Tuhan tapi nggak terjadi perubahan hidup dalam kehidupan seseorang. Ya ini mesti dilihat secara detail Bapak Ibu. Kenapa sampai tidak terjadi sebuah perubahan di dalam kehidupan seseorang? Seharusnya setiap orang yang memakan firman Tuhan, seharusnya orang yang paling pertama itulah yang harus mengalami sebuah perubahan, lalu kemudian membagikannya kepada orang lain. Karena apa yang mau ditunjukkan kalau tidak ada perubahan di dalamnya kan? Apa yang mau diperlihatkan, apa yang mau disaksikan ketika tidak ada perubahan. Mungkin segudang banyak ayat yang kita mau sampaikan kepada orang ketika lihat orang gak ada perubahannya kok. Jangan-jangan tidak memakannya gitu. Jangan-jangan hanya melihatnya dan tidak mengambil untuk memakannya. Sehingga tidak terjadi perubahan apapun. Nah ketika Tuhan memilih Yesekiel pada saat itu. Bukan suatu kebetulan. Memang Tuhan pilih dia karena Yesekiel hamba Tuhan ini sudah memakan firman. Lalu membagikannya kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan pada saat itu. Ya. Kalau kita perhatikan apa tujuannya? Tujuan kenapa sampai Tuhan mengutus Yesekiel Bapak Ibu? Ya. Tujuan itu menyampaikan perkataan Tuhan. Apa yang dia terima, apa yang dia cerna, apa yang dia hidupi itulah yang harus disampaikan kepada orang-orang Israel pada masa itu. Ya. Ya, artinya mereka harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ada sebab akibat kalau seseorang ketika firman diberitakan, disampaikan, perkataan Tuhan disampaikan tidak diterima. Ada dampaknya, ada konsekuensi yang terjadi. Ada hukum-hukum yang berlaku nantinya. Ya. Nah, kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Dikatakan firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8a Bapak Ibu ya. Bagian A saja dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Alkitab mengatakan apa? Renungkan itu siang dan malam. Untuk apa direnungkan? Kenapa sampai dikatakan harus siang dan malam? Kalau saya istilahkan memakan firman itu harus sama seperti itu gitu. Bukan memakan firman sekali lalu kemudian tidak memakannya lagi. Tetapi harus dimakan sebagai suatu keharusan buat setiap kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan gitu. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaannya. Waduh Bu Muti sampaikan kemarin tentang firman Tuhan itu menjadi suatu kegirangan. Wow. Mantap banget ya. Suatu kesukaan. Sesuatu yang digemari. Ketika Tuhan tekankan makan, harus memakan. Saya percaya kita harus punya rasa lapar itu Bapak Ibu ya. Karena ketika Tuhan menyampaikan kita harus memakan, tanda kutip firman Tuhan, perkataan Tuhan. Jangan sampai tidak ada rasa lapar itu di dalam kehidupan setiap, itu yang bahaya. Jadi kan Tuhan mengutus setiap kita kan untuk menyampaikan perkataannya kepada, bukan hanya kita saja yang mengalami, tetapi orang-orang di sekitar kita pun harus mengalami. Jangan sampai gini, rasa lapar itu hanya berhenti di kita gitu. Waktu kita menyampaikan perkataan Tuhan di dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, mungkin murni semua menolak. Saya sudah tahu, udah gak perlu saya makan. Ya, jangan sampai. Ya karena kalau kita pelajari dalam dalam kehidupan Yesekiel Bapak Ibu ya. Ada penolakan loh, jangan salah loh. Kalau kita membaca ayat sebelumnya. Ini kan pesan ini disampaikan kepada orang-orang yang memberontak loh.
Orang-orang yang menentang, orang-orang yang menolak firman, perkataan Tuhan. Dan itu harus terus diberitakan loh. Jangan sampai juga salah makan. Kalau salah makan, salah sampaikan. Makanya Bu Muti sampaikan di doa pengurapan. Ada banyak orang-orang salah menyampaikan. Iya kan? Seolah-olah firman yang dimakan. Seolah-olah firman yang diberitakan. Tapi sesuatu yang gak punya dasar yang kuat. Asal ceplak-ceplok aja gitu. Asal ngutip. Makanya banyak terjadi penyesatan kan. Karena tidak memakan firman Tuhan dengan benar. Hanya sekedar mengisi itu bahaya. Makanya Tuhan sampaikan harus dicerna, dipahami, dihidupin. Ya. Makanya saya bilang Tuhan ini kok agak berat ya saya pikir ya. Jangan sampai tidak sesuai kehidupan si pemberita. Makanya saya agak takut menyampaikan itu dalam sekali gitu. Ya. Satu kata rentetannya ada kata-kata yang terus berkesinambungan. Kalau tidak menghidupinya itu yang sulit. Menerima mungkin sudah menerima, tetapi kalau menghidupi dan membagikannya itu yang sulit. Membagikan itu bukan hanya yang keluar dari ucapan yang kita katakan kan, sampaikan. Tetapi harus terlihat dari sebuah perubahan hidup. Ada pertumbuhan atau tidak kan orang lihat kan gitu. Ya, orang Sumatera bilang jangan banyak cakap kalau tidak melakukannya. Kan itu yang ngeri. Tapi itu pesan ini datang kepada setiap kita. Itu mengoreksi. Iya. Jadi makanya saya bilang, saya mendapat perenungan yang berbeda. Bukan Tuhan memberatkan setiap kita. Saya percaya setiap kita punya perenungan. Setiap pesan datang ketika Pak Ishak sudah sampaikan pesan itu. Saya percaya setiap kita merenungkan yang apa pesan ini buat saya secara pribadi. Ya menyampaikan itu sangat mudah sekali Bapak Ibu. Tetapi bercermin ulang, Tuhan ini apakah sesuai atau tidak kan gitu. Tetapi kan pesan Tuhan harus diberitakan kan Bapak Ibu. Harus disampaikan. Nah perubahan. Saya cross check lagi kehidupan saya tuh. Ada gak perubahan di dalam diri saya? Jangan-jangan tidak ada perubahan. Nah seharusnya gini, ketika pesan demi pesan yang datang, ketika firman perkataan Tuhan kita makan, seharusnya ada perubahan. Perubahan itu bukan hanya kita bisa lihat, tapi orang lain harus bisa melihat perubahan itu yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Ini tugas yang yang Tuhan sampaikan kepada Yeskiel ini tidak mudah Bapak Ibu. Harus kehidupannya terlihat dulu. Kan gitu. Makanya Tuhan pilih tidak salah itu. Karena kalau Tuhan mengutus orang yang kacau, yang tidak mengalami perubahan, yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Rasanya agak susah tuh. Mari kita bercermin ulang. Pesan Tuhan ini sangat penting dan harus kita renungkan dengan baik-baik. Makanya Tuhan pahami, cerna, hidupin. Kalau nggak akan menjadi sia-sia. Firman itu harus mengubah kehidupan seseorang. Yang pertama-tama siapa dulu Bapak Ibu? Marbun dulu. Kita dulu. Gereja Tuhan dulu. Baru bisa disaksikan, bisa diberitahukan, disampaikan. Nah selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya. Ada 3 bagian yang dapat kita pelajari dari perikop atau dari ayat dasar kita ini Bapak Ibu. Yang pertama, memakan firman adalah suatu keharusan bukan pilihan. Ya, memakan firman adalah suatu keharusan bukan pilihan. Ketika Tuhan menyodorkan perkataannya kepada Yeskiel, ini bukan pilihan. Ini adalah sebuah keharusan.
Ini adalah sebuah kewajiban yang harus. Seseorang tidak akan mencapai pertumbuhan kalau tidak memakan. Kalau tidak memaksanya memakan firman itu. Kita lihat di ayat 2 Bapak Ibu ya. Di ayat dasar kita ya. Di ayat 2 berkata gini. Maka kubukalah mulutku. Ini respon yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan sodorkan makanan surgawi, perkataannya. Dikatakan maka kubukalah mulutku. Nah ketika dibuka mulutnya, apa kata selanjutnya? Diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Memakan firman Tuhan harus menjadi kegairahan buat setiap kita. Katakan kegairahan Bapak Ibu. Harus bergairah. Makanya harus merenungkan, membacanya siang dan malam. Mengunyah firman Tuhan. Pertumbuhan apa kalau seseorang tidak memakan makanan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan. Bukan hanya perubahan yang terjadi, bukan hanya pertumbuhan. Tetapi perkataan Tuhan itu menyelamatkan, katakan menyelamatkan Bapak Ibu. Itu tujuannya sebenarnya mau disampaikan kepada, kenapa Yeheskiel itu diutus? Untuk menyelamatkan kaum pemberontak ini Bapak Ibu. Orang-orang Israel yang tegar tengkuk. Jadi memakan firman itu kewajiban, bukan pilihan. Kita harus ingat ini bukan pilihan. Ini keharusan. Jadi saya percaya respon kita harus sama seperti kayak Yeskiel Bapak Ibu ya. Memakan, membuka mulut. Wow. Ini seperti kayak anak kecil. Saya membayangkan waktu membuka mulut itu seperti kayak anak kecil. Ya papa mamanya datang menyuapin, memasukkan itu tuh makanan tuh. Saya tuh dapatnya seperti itu. Iya ya. Itu seperti kayak anak kecil gitu. Tuhan ajar. Dibuka mulut, makan, ayo makan, kasih. Kan gitu. Tapi kan ada juga ada anak yang nggak mau gitu ya. Ya kayak Rachel itu. Jangan sampai mau bertumbuh bagaimana kalau tidak membuka mulut. Ya. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua. Pelajaran yang kedua dari perikop ini adalah kesiapan untuk diutus pergi. Untuk menyampaikan perkataan Tuhan dengan berani Bapak Ibu ya. Dengan berani. Mari kita lihat ayat 4 sampai 5 Bapak Ibu ya. Kesiapan untuk diutus pergi. Untuk menyampaikan perkataan Tuhan dengan berani. Ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan mengatakan gini. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia. Wah ini terus disampaikan, hai anak manusia. Mari pergilah dikatakan. Wow, kemana dia harus pergi? Dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah. Apa yang disampaikan? Perkataan-perkataanku yang dimakan oleh Yeheskiel pada saat itu. Kepada mereka. Ayat 5, sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing. Dan yang berat lidah. Tetapi kepada kaum Israel. Ya, ada kalanya orang enggan untuk memberitakan perkataan Tuhan. Sekalipun sudah menerimanya, sekalipun sudah memakannya. Kenapa keengganan itu terjadi? Takut, gak berani. Kadang-kadang pesan ini sudah datang kepada setiap kita. Memakan, mengalami firman itu lalu membagikannya. Kalau kita tidak berani membagikannya bagaimana gitu. Nah keberanian itu penting. Nah setelah kita memakan firman Tuhan, setelah kita menerimanya, setelah kita menghidupinya, jangan lupa membagikannya dengan sebuah keberanian. Kadang-kadang ada orang yang enggan untuk menyampaikan, memberitakan, menyampaikan perkataan Tuhan. Anu nerima enggak apa enggak ya? Bagaimana kalau saya dilempar ketika saya menyampaikan? Karena makanan yang diterima oleh Nabi Tuhan ini Bapak Ibu. Dikatakan manis seperti madu. Ingat loh, yang disampaikan tuh teguran loh. Teguran itu paling gak enak. Ya. Mungkin pertimbangannya bagaimana, ini kan teguran. Mungkin sebuah penghukuman yang harus disampaikan. Tuhan bilang harus disampaikan. Dikatakan pergilah, temuilah kaum Israel, sampaikanlah perkataan-perkataanku. Kalau yang pedas sampaikan. Kalau sebuah teguran yang keras sampaikan. Harus berani.
tentu ada maksud Tuhan gitu. Jangan sampai ada keengganan, nggak berani menyampaikannya. Ya. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang diutus Tuhan, katakan amin Bapak Ibu. Tuhan pilih kita. Yang ketiga, bagian terakhir. Menyampaikan pesan dari perikop ini Bapak Ibu ya, kita pelajari ya. Menyampaikan pesan sesuai apa yang Tuhan tuntun tanpa menguranginya. Jangan coba-coba menguranginya. Bahkan dikatakan supaya tidak salah mendengar, Tuhan ajarkan, perhatikan dan berikanlah telingamu kepada perkataanku. Perhatikan artinya harus sampai mengerti, harus sampai memahaminya, supaya tidak salah memberitahukannya. Mari kita lihat Bapak Ibu ya, di ayat 10-11. Ada sesuatu yang luar biasa di sini disampaikan. Ayat 10-11. Dikatakan selanjutnya firman-nya kepadaku. Hai anak manusia, diulang lagi. Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu. Dan, nah ini dia, berilah apa? Telingamu kepadanya. Ayat 11, mari pergilah dan temuilah orang-orang buangan. Nah, diulang-ulang lagi perkataan yang sama. Teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Baik mereka mau mendengar atau tidak. Bayangkan coba. Baik mereka mau mendengar ataupun tidak. Beritakan tanpa ada sesuatu yang kurang. Makanya dikatakan pasanglah telingamu. Ya, supaya apa? Supaya memahaminya dan tidak salah menyampaikannya nanti. Ya kan? Kalau itu berupa, kita kan sering dapat teguran dari Tuhan kan Bapak Ibu. Apa tujuan teguran itu? Untuk kebaikan kita loh. Artinya kalau kita melihat dasar ini Bapak Ibu ya. Dikatakan baik mereka mau mendengar atau tidak. Beritakan, sampaikan. Itu tugas yang paling tidak enak loh. Mungkin Tuhan berbicara kepada Bapak Gembala kita sebuah teguran. Kalau teguran mesti disampaikan loh. Dan kita mesti terima loh. Bisa gak dipermanis dari kata teguran? Bisa aja. Tapi kalau teguran pedas harus sampai. Baik orang menerima atau tidak, sampaikan saja kan gitu. Dan kita bersyukur Bapak Ibu. Ya, kita mendapatkan pesan yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan suruh kita memakan firman. Dan pastikan kitalah yang paling pertama menerimanya. Ya, mengalami suatu perubahan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Jadi kalau disimpulkan sebetulnya sederhana sekali Bapak Ibu ya. Ya. Memakan firman Allah, lalu mengalaminya, menghidupinya, kemudian membagikannya. Kelihatannya sangat mudah. Tetapi prakteknya Bapak Ibu itu sulit banget. Makanya yang kita tunjukkan adalah perubahan. Waktu kita menyampaikannya, maka itu sesuai. Jangan sampai tidak sesuai. Cilaka dan bahaya sekali. Ya kan? Artinya kita sama-sama menangkap ini Bapak Ibu ya. Pesan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dikatakan terima, pahami, cerna, hidupi dan bagikan. Seberapa setiap kita yang siap melakukannya Bapak Ibu. Haleluya. Kita terima firman Tuhan, makan, lalu bagikan kepada orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.